وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah ala wasin salimin sumir walaman Muhammad Nawmi al-Bandari wa alamana wa sayyidina Yusuf al-Manti wa jamil masyayidina haqidha bijahi sayyidil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in misyaril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasi'uha, dan syarat ke-9 dari sholat berjamaah adalah ayyatawafaqa nazmu sholatihima, yakni saling mencocoki atau sesuai urutan sholat imam dan makmum. Jadi harus sesuai. Jadi imamnya ruku ya ruku, susunannya harus sesuai, sholatnya harus sama. Misalkan imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur, nah ini kan nggak sama. Karena sholat jenazah nggak pakai ruku, ya nggak pakai sujud. Jadi harus sesuai ainah juha, yakni runtutan sholat, al-wadihu yang jelas, fil af'ali dalam rukun fi'li, ya, atau dalam yang berbangsa pekerjaan, al-dhahirati yang tampak. Jadi harus rukuknya ada, sujudnya ada, kayak tadi imam sholatnya sholat jenazah, terus makmumnya sholat zuhur misalkan. Nah, ini jarang terjadi, jarang terjadi. Sholat jenazah kan jelas ada jenazahnya. Nah itu nggak boleh kalau begitu. Karena apa ya? Karena sholat jenazah nggak pakai rukuk, nggak pakai i'tidal dan seterusnya. Wa in ikhtalafa adadan, sekalipun keduanya berbeda dalam bilangannya. Contoh, imamnya misalkan sholat 2 rakaat, ya sholat 2 rakaat dari sholat subuh, makmumnya sholat zuhur. Nah itu. Maka fala yasihu al-iqtida'u ma'a ikhtilafihi, maka tidak sah untuk bermakmum
berbeda dalam bilangannya. Dalam bilangannya dalam artian kalau contoh kayak sholat khusuf tuh rukunya berapa kali? 2 kali ya. Sholat khusuf, sholat gerhana itu rukunya dua kali. Jadi ruku, ya kan? Terus bangun lagi baca surat, ruku lagi. Lah makmumnya sholat zuhur kan, sholat isya ya, kalau gerhana ya. Sholat isya, lah ini nggak sah. Ya, nggak sah karena apa? Karena berbeda bilangannya berbeda. Kan ruku kalau sholat biasa cuma satu kali. Nah, maka contohnya kamaktu batin khalfa kusufin. Seperti kita sholat wajib di belakang orang yang sholat gerhana. Jadi orang sholat gerhana rukunya 2 kali, ya kan? Nah orang yang sholat wajib rukunya 1 kali. Nah ini karena berbeda secara hitungannya maka tidak sah. Wabil aksi atau sebaliknya. Misal contoh tadi kalau yang tadi imamnya kusuf, imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat isya. Sekarang dibalik, imamnya sholat isya, tapi makmumnya sholat kusuf. Nah itu nggak boleh, nggak sah sholatnya. Alasannya lita'adzuril mutaba'ati, karena sulit untuk mengikutinya gitu. Karena sulit untuk mengikuti. Kan kita habis rukuk, misalnya imamnya kusuf kan gitu. Kita rukuk bareng imam, dia bangun, ya tidak harusnya kan setelah tidak sujud, tapi dia rukuk lagi karena sholat khusyuk gitu. Nah ini ta'adzurul mutaba'ah. Nah bagaimana kalau misalkan makmum sholat yang deketan namanya sholat isya misalkan nih, makmumnya sholat isya, ternyata imamnya ba'diyah atau qobliyah isya gitu kan, qobliyah isya. Nah ini bagaimana? Apakah sah sholatnya dan dapat pahala jamaah? Kan gitu. Maka wala yadurru ikhtilafun niyatil imami wal makmumi. Maka tidak berbahaya dalam artian tetap sah ikhtilafun niyatil imami wal makmumi. Berbedanya niat imam dan makmum. Kayak tadi kita tahu-tahu datang ya kan di masjid gede, ternyata sholat isya udah selesai gitu. Nah kita menyangka oh ini masbuk, ya kan nerusin sholat, padahal sholat ba'diyah isya. Nah langsung dah biasanya ditepok di sini. Kalau di Jawa ditepok, ya kan. Nah hukumnya apa? Sesuai adat. Kalau sampai orang kaget dalam artian bukan kebiasaan, maka nggak boleh nepok orang sholat gitu. Jadi orang lagi sholat ditepok kan gitu. Padahal nggak biasa di sini, kaget kan gitu, kaget. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau sudah biasa, ya kan biasa kalau udah biasa ditepok tanda isyarat untuk ikut makmum, ya kan, untuk ikut makmum, maka tidak masalah. Yang penting jangan sampai kaget. Nah, kemudian tadi maka boleh ada orang sholat kita nggak tahu, ya kan, kita anggap ini sholat isya, padahal sholat ba'diyah isya. Nah kita ikut aja tuh sama dia niatnya sholat sunnah, kita niatnya sholat wajib isya. Lah ini dapat pahala dapat fadilah jamaah, dapat. Nah sholatnya sah apa enggak? Sah. Ya. Nah ini Arab-Arabannya itu. Alasannya kenapa kok sah? Li adami fahsil mukhalafati fihima, karena tidak adanya perbedaan yang mencolok. Fahsil mukhalafat itu perbedaan yang mencolok fihima, di antara atau pada imam dan makmum. Cuma bedanya kalau ba'diyah 2 rakaat, ya kalau sholat isya 4 rakaat. Nah, tidak ada, pokoknya nggak sampai rukuk 2 kali kayak tadi sholat gerhana. Jadi tidak masalah. Jangan dibatalin. Jadi besok kalau misalkan lagi di perjalanan di masjid yang gede kan saru tuh, habis jamaah, ini orang sholat apa kan gitu, apa sholat isya tapi masbuk, tahu-tahu kita ikut, ya kan, karena sangkaan kita begitu, padahal dia sholat sunnah qobliyah ba'diyah isya. Nah itu jangan dibatalin, tetap ikut.
dapat pahala jamaah dan sholatnya sah gitu. Nah ini sering terjadi biasanya di masjid-masjid yang jami, yang orang banyak ya, biasanya sering terjadi karena banyak orang yang sholat. Maka ketika sah fayasihu iktida'ul muftarid bil mutanafil, maka sah bermakmumnya orang yang sholat fardu kepada orang yang sholat sunnah, kayak tadi contohnya. Atau wal muaddi bil qadi, atau orang yang sholat ada dengan orang yang sholat qodho. Tahu-tahu orang sholat qodho itu makmumnya sholat ada, itu sah. Wa fi tawilatin, dan dalam sholat yang panjang berarti sholat apa yang 4 rakaat, zuhur, asyar, isya ya. Bikosirotin, dengan sholat yang pendek, contoh ya kan, sholat yang pendek berarti subuh sama maghrib ya. Contohnya seperti kazuhrin bisubhin, orang sholat zuhur ikut orang sholat subuh. Nah, orang sholat zuhur ikutnya orang sholat subuh. Nah, itu. Jadi nanti setelah selesai orang imamnya yang sholat subuh salam, berarti berdiri lagi berapa? 2 rakaat. Nah ini biasanya qodho ya biasanya. Kan orang sholat subuh, ya kan? Nah makmumnya sholat zuhur. Berarti yang zuhurnya qodho, misalkan kalau di waktu subuh. Kalau di waktu zuhur berarti subuhnya yang qodho kan gitu. Tahu-tahu kok kunut kan gitu. Tahu-tahu kunut jangan dibatalin, tetap ya kan, tetap gitu. Nanti baru setelah itu nambah 2 rakaat yang sholat zuhur. Wabil ukusi, atau sebaliknya, orang sholat subuh ya bermakmum kepada orang yang sholat zuhur. Nah, orang sholat subuh bermakmum kepada orang yang sholat zuhur. Nah ini sah, tapi apa? Lakinnahu makruhun. Ini makruh hukumnya ya. Nah yang namanya makruh berarti kalau ditinggalkan dapat apa? Pahala ya. Kalau tidak ditinggalkan, kalau dikerjakan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Cuma dibenci pekerjaan itu. Akhirnya wa ma'na dzalika sah tapi makruh. Ya, sah tapi makruh. Wa ma'na dzalika, maka tahsulu fadilatul jamaah. Maka keutamaan jamaah hasil dalam praktek sholat yang seperti tadi, tetap dapat pahala jamaah. Ini keterangan dari Qala Asy-Syuwaifi, ya kan? Dari Imam Asy-Syuwaifi. Wal karohatu, alasannya apa? Wal karohatu la tunfi al fadilata. Hukum makruh tidak bisa meniadakan keutamaan, wasawaba dan pahala. Jadi hukum makruh tidak bisa meniadakan fadilah dan keutamaan dan pahala. Alasannya kenapa? Lihtilafil jihati, karena berbeda sudut pandang. Kalau makruh itu hukum taklifi kan gitu ya. Makruh itu hukum taklifi kan, contoh apa? Ada fardu ya, atau wajib, ada sunnah, ada apa? Mubah ya, mubah terakhir yang mubah, makruh, haram ya. Nah itu hukum taklifi itu. Sholat hukumnya apa? Wajib, berarti hukum taklifi. Jadi kita tertaklif atau dituntut untuk melaksanakan sholat fardu itu. Ya. Itu ada lagi hukum yang nanti sifatnya adalah wad'i. Ya. Wad'i itu apa? Sholat sah apa enggak? Nah itu wad'i. Ya, kita sholat, orang sholat sah apa enggak? Orang sholat tanpa wudu sah? Tidak, karena tidak melaksanakan syarat sah sholat. Gitu. Orang sholat bawa najis sah apa enggak? Tidak. Nah itu karena meniadakan syarat itu. Nah itu hukumnya wad'i. Maka beda sudut pandang, ulama beda sudut pandang. Sama seperti sah, batal dan terusnya. Kan? Lah masalah fadilah, masalah pahala, ya kan? Nah itu
Ini ditinjauannya beda. Balil hurmatu latun fi al-fadilata. Bahkan keharaman tidak dapat menghilangkan keutamaan. Hukum haram nih, contoh kasolati fi ardin maksubatin. Sholat di tanah colongan, jadi ada tanah orang kita petakin, kita buat musola. Orangnya tanpa pengetahuan dia, tahu-tahu udah jadi musola. Nah itu fi ardin maksubatin. Jadi sholat di tempat yang colongan, sholatnya sah apa tidak? Sah. Cuma hukumnya adalah haram. Dilihat dari mana? Yaitu tanahnya dari workshop. Sama kayak misalkan orang wudu dengan air boleh nyolong gitu ya. Air boleh nyolong gitu kan. Ya air tetangganya main ambil aja misalkan kan gitu ya. Dengan tanpa izin. Kebenaran pelit tetangganya kan gitu. Ya gitu. Nggak diketahui, ridhonya nggak diketahui gitu. Nah itu namanya nyolong air. Nah, wudunya sah apa enggak? Sah. Cuman haram gitu ya. Nah, jadi entah itu hukum makruh atau haram tidak bisa menghilangkan fadilah jamaah dan pahala jamaah. Nah, itu hukum lain karena sudut pandangnya beda tadi antara yang tertaklif dan yang wajib. Nah, kembali lagi ke bahasan masalah fa innal imama yusolli as-subha wal maghriba. Karena imam sholat subuh atau maghrib, wal makmumu yusolli al-dhuhra aw nahwahu. Makmumnya sholat zuhur atau yang seperti zuhur gitu. Jadi imam sholat subuh ya atau maghrib, makmumnya sholat zuhur. Nah ini beda, imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Maka caranya bagaimana kalau begini? Jadi imamnya 2 rakaat, makmumnya lebih banyak 4 rakaat. Jadi kita pas mau lagi ke masjid misalkan, ternyata imam kita adalah qodok subuh. Nah ini qodok subuh. Nah caranya gampang. Caranya adalah fayutimu al-makmumu sholatahu. Maka makmum harus menyempurnakan sholatnya ba'da salami imamihi, setelah imamnya salam. Jadi kayak orang masbuk biasa, imamnya salam bangun lagi 2 rakaat. Kalau imamnya lebih sedikit rakaatnya. Nah itu, ini dalam subuh ya, dalam sholat subuh atau maghrib. Wal afdol yang lebih utama, tapi yang lebih utama adalah mutaba'atuhu fi kunuti subhi, yaitu ikut imam dalam kunut sholat subuh. Jadi imamnya kunut kita angkat tangan juga, amin gitu. Padahal waktunya waktu zuhur misalkan ya, gitu. Ya, kalau nggak malu, ya anggap aja nggak apa-apa. Ntar kalau ditanya kunut apa, kunut nazilah bilang gitu, kunut nazilah gitu. Karena setiap saat ada bencana ya, gitu. Nah itu triknya anak-anak pondok biasanya gitu. Kalau pondok subuh ya, kunut nazilah gitu. Wa tasyahud di akhirin, dan ikut tasyahud akhir fil maghribi, dalam ketika imamnya sholat maghrib. Jadi kan sholat maghrib itu tasyahud akhir di rakaat keberapa? Ketiga. Kalau kita sholat zuhur rakaat ketiga tasyahud apa kagak? Nah kalau imamnya itu imamnya sholat maghrib, kita sholat zuhur, tetap kita harus ikut imamnya tasyahud di rakaat ketiga. Nah, wa in lazima ala dalika ta'wilul i'tidal fil qunut, sekalipun akan berdampak wa in lazima ala dalik ya, sekalipun ketika mengerjakan itu akan berdampak memperpanjang i'tidal dalam kunut. Padahal rakaat kedua kan i'tidal enggak kunut. Nah, karena imamnya kunut maka kita ikut amin. Wajal satul istirahati bitasyahud, dan duduk istirahat ketika kita sholat 4 rakaat sholat zuhur, maka bangun dari sujud yang kedua namanya duduk istirahat. Sebelum berdiri tuh kan duduk dulu ya,
duduk dulu. Nah itu duduk istirahat kan sebentar. Karena imamnya tasyahud, maka kita ikut duduk, ya kan? Karena tasyahud. Alasannya kenapa kok begitu, kok harus ikut imam? Li'annahu li'ajlil mutaba'ati, karena pekerjaan itu dengan tujuan untuk ikut kepada imam. Maka faqutu firo, maka diampuni. Padahal ya kan, i'tidal dan jalsatul istirahat atau i'tidal adalah rukun yang qasir, yang pendek kan gitu ya. Nah, jalsatul istirahat juga sama kan, sunnah ya kan, cuma yang qasir, nggak boleh lama-lama. Tapi karena untuk ikut kepada imam, maka nggak apa-apa tuh dilamain, nggak apa-apa gitu. Nah, imam ini berperan penting gitu. Jadi imamnya itu harus ikut imam sholat ya itu. Kemudian bagaimana ketika imamnya itu slow itu apa ya? Nyantai, lambat, doa kunut ditambahin kan gitu. Allahumma salim nawal muslimin, terus sampai setengah jam misalkan kunut ya. Atau tasyahudnya ditambahin kan gitu ya. Karena ada kesunahan imam itu mendoakan ya kan, atau apa kalau dalam Fathul Mu'in itu tidak mengkhususkan doa gitu kan, sunnahnya tidak mengkhususkan doa jadi kan gitu. Akhirnya dipanjangin tuh tasyahud tuh, didoain tuh semua orang sekampung. Akhirnya tasyahud sampai 15 menit misalkan ya, baca tahiyatnya 15 menit gitu. Nah ini bagaimana kalau imamnya begitu? Kalau imamnya begitu bagaimana? Maka walahu firaquhu bin niyati, maka boleh bagi makmum untuk mufarokoh dengan niat. Mufarokoh tuh ya kan, atau berpisah dari imam. Nawaitul mufarokoh ya, meneruskan sholat yang dia tadi tuh gitu. Catatannya apa? Idza istaghala al-imamu bihima gitu. Ketika imam sibuk dengan kunut dan tasyahudnya gitu. Jadi tadi kayak kunut sampai 15 menit ya kan, doanya banyak tuh, pokoknya semuanya yang dihafal dibaca semua nah, gitu. Nah tasyahudnya sampai 15 menit nah, itu boleh mufarokoh dalam kasus seperti ini ya, dalam kasus seperti ini, seperti yang tadi. Mana tadi hilang. Mura'atan linazmi sholatihi, karena untuk menjaga runtutan atau susunan sholatnya makmum. Lah dia enak udah sholat subuh 2 rakaat, makmum kan masih 2 rakaat lagi setelah salamnya imam. Jadi kalau imamnya kelamaan udah mufarokoh gitu. Ya, yang penting tahu caranya mufarokoh tahu. Wal mufarokotu huna li udhrin, enggak sembarangan. Mufarokoh di sini karena uzur, uzur. Ada yang tanpa uzur kan. Tanpa uzur contohnya apa? Banyak lah contohnya, kayak misalkan merasa imamnya ini tidak suluhiyatul imamah, misalkan tidak pantas menjadi imam misalkan, nah gitu ya. Itu nggak cocok jadi imam. Nah, itu bila uzrin ya. Karena apa? Karena dugaan itu hanya dugaan, bukan zon ya kan? Kecuali memang imam bacaannya misalkan alhamdulillah jadi alhamdulillah rabbil alamin gitu ya. Nah, boleh gitu. Kalau cuma alhamdulillah jadi haknya kecil jadi hak gede, itu masih lahan khofi itu yang cadil yang tidak merubah makna gitu. Jadi jangan cepat memutuskan, jangan cepat mengklaim kalau dalam masalah suluhiyatul imamah itu ya, pantas atau tidak menjadi imam. Itu hati-hati ya. Akhirnya kan mufarokoh, karena apabila uzrin kan repot, jadi tanpa uzur fala yafutu biha, dampaknya apa? Ya kan, ketika kau bilang li uzrin fala yafutu biha fadilatul jamaah, maka dengan sebab mufarokoh itu tidak hilang fadilah jamaah. Kan kalau sholat munfarid berapa Pak?
jam apa ya? Derajat berapa derajat? Satu ya. Kalau sholat sendiri berapa? Satu. Kalau sholat jamaah 27. Nah itu bedanya banyak. Gitu. Ya lumayan dah, nambah pahala ya. Wa in kana al imam yusolli al-dhuhra, dan ketika imam itu sholat zuhur. Nah sekarang nih dibalik. Jadi imamnya sholat panjang, sholat 4 rakaat, makmumnya pendek. Kalau tadi kan imamnya sholat pendek, makmumnya sholat panjang. Sekarang dibalik. Wa in kana al imam yusolli al-dhuhra, ketika kau imam itu sholat zuhur, au nahwahu, atau seperti zuhur kayak asar, terus isya ya. Wal makmum yusolli as-subha, dan sedangkan makmum sholatnya subuh gitu. Jadi qadha gitu. Jamaah zuhur kita qadha subuh. Wal awil maghrib atau sholat maghrib. Nah, ini gimana? Jadi imamnya sholat panjang, makmumnya sholat yang pendek. Maka caranya adalah fa idza tamma ma tawafaqa fihi, ketika kok sudah sempurna apa yang sesuai dengan makmum dan imam itu dalam hal rakaat itu tadi ya, gitu. Misal ikut imam tuh dapat 2 rakaat, kan makmum harusnya sudah selesai kalau sholat subuh. Ya, dapat 3 rakaat harusnya makmum sudah selesai karena di sholat maghrib. Maka faraqahu bin niyati jawazan fisubhi, maka makmum bisa mufarokoh dengan imam dengan niat ya. Mufarokoh kepada imam dengan niat jawazan fi subhi, boleh dalam sholat subuh. Jadi contoh begini ya kan, jadi pas rakaat kedua ya kan sama-sama tasyahud tuh ya, makmum tasyahud akhir kalau nisbatnya sholat subuh, imam itu tasyahud awal. Nah mufarokoh salam langsung, salam udah pulang misalkan. Nah itu disebut jawazan, soalnya jawazan. Kalau wujuban fil maghrib, tapi kalau maghrib wajib mufarokoh. Contoh imam sholat isya, makmumnya sholat maghrib. Nah, di rakaat ketiga ya kan, di rakaat ketiga naik nih dari tasyahud nih, kan tasyahud sama tuh ya, imam tasyahud, makmum tasyahud ya, imam tasyahud awal ya, makmum tasyahud awal. Nah itu ya kan, wajib mufarokoh. Kenapa? Karena di rakaat ketiga kalau nisbatnya sholat maghrib tasyahud akhir, ini nggak dikerjakan sama imam, maka hukumnya wajib. Takutnya mengada-ngadakan atau membuat sesuatu yang tidak dikerjakan oleh imam, ini dapat membatalkan sholat gitu. Karena imamnya nggak tasyahud di rakaat ketiga kan, tasyahud akhirnya di rakaat keempat kalau 4 rakaat. Nah itu yang bahaya. Maka bahasa musannif itu wujuban fil maghrib. Alasannya kenapa ya? Kok wajib mufarokoh ya kan pada rakaat ketiga? Karena kalau tidak mufarokoh, makmumnya kan nungguin berarti tasyahud gitu. Ya kan? Padahal imamnya tidak tasyahud. Nah itu yuhdisu ya kan, bahasa kitabnya itu nanti di bawah itu, dia mengada-ngadakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh imam, maka hukumnya harus wajib mufarokoh. Walafdulu intidharuhu wallahu a'lam bishawab. Iya, boleh jadi. Yang pertama tadi kita ambil wudhu, bertetangga yang tak dapat izin. Iya. Haram hukumnya. Iya. Hukumnya haram. Airnya. Haram. Iya, kalau Bisa. wudunya sah. Sah wudunya. Iya, jadi. Sholatnya sah juga. Sah juga. Nah sekarang dia antara haram dengan sah itu mana nih cara ini? Nah, jadi ini kalau wudu pakai air ya, air kan harus izin sebenarnya, kecuali sudah kayak ngaji nih orang baik nih, kan airnya saya ambil ya kan 1 toren, saya udah tahu ngaji itu aja kan gitu, saya ambil aja kan gitu. Nah itu 5 itu gitu. Kalau di sini udah biasa ya kan, biasa minta air nggak bilang gitu, nah itu tidak apa.
Tapi kalau kasusnya misalkan contoh di pesisir yang susah air aja kudu beli. Tahu-tahu kita ambil tuh air orang. Apa yang nggak ngamuk-ngamuk kan gitu ya. Kalau di pesisir di penjaringan tuh rumah Bang Danu pasar ikan deh, air kudu beli. Nah itu maka harus dengan izin. Nah, kalau kita nggak izin jatuhnya mencuri air. Nah, wudu dengan air curian hukumnya sah, tapi haram ngaji. Kalau haram berarti apa? Kalau dikerjakan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah gitu. Kaitan dengan sholat gimana? Nah, karena wudunya haram, wudu itu sebagai syarat sah sholat, akhirnya ikut dan tuh sholatnya haram karena pakai air yang tidak sah. Haram. Apa? Sholatnya sah. Tapi haram. Nah contoh sholat tadi di tanah. Sholat juga dapat dosa juga gitu. Nah iya. Sholat tapi dapat dosa. Bukan dosa sholat. Dosa air. Tapi dosa nyolong air. Bukan dosa sholat tapi dosa nyolong tanah tadi artin maksubatin gitu. Satu lagi. Ya. Ini di suatu tempat, Solo sih nggak ada Solo. Ya. Ada orang di luar nih, pinter lah, udah kepinter nih. Ya. Ada di dalam nih kurang jaga punya kurang inilah. Ya. Disuruh dia kagak mau. Nah ini dia nih imam salah satu. Dia pulang. Nah saya tanya, di mana letaknya? Apa itu kepala? Oh yang lebih baik atau pulang? Oh, ya tadi. Ya. Jadi untuk masalah sholat, ya kan. Jadi batasannya adalah kalau dalam fikih itu kan ruknul qauli itu kan ya, satu apa sih? Fatihah. Ya, baca surat sunnah. Yang kedua apa? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir kayak kedengeran. Kita jahar enggak ya nih? Tapi yang dilihat adalah Fatihah. Contoh tadi ya kan. Kita baca alhamdulillah, kita ganti pakai hak gede, itu masih cadil yang diampuni, dimaafkan, tidak berubah makna. Tapi kalau saya baca begini jangan nih, alhamdulillahirabbil alamin, contohnya ya. Itu pun kalau memang tidak imkan belajar, ya. Jadi emang lidahnya udah begitu. Ya kan, orang Jawa tuh baca ya kayu ya koyum, ya kayu ya kayum kan gitu ya. Ya kayu, ya kayu. Dibaca begitu, baik itu disembur gitu kan. Ya kayu, ya kayu. Kalau tidak mungkin kok sudah kayak mungkin belajar, emang lidahnya udah seperti itu, maka tidak apa-apa gitu. Ya kan. Jadi walhasil iktibarnya apa dalam kasus imam dan makmum ini? Ya tidak cepat memvonis salah atau tidak. Masalahnya gini, yang ditunjuk itu Polri di dalam nih, cuman orang nih yang si makmum di luar nih, kagak suka sama orang, dia juga pulang. Wah, itu udah beda urusan jangan ini, bukan urusan fikih nih. Ini bukan urusan fikih udah nih. Repot ini ya. Solo tidak ada Solo. Jadi ya mudah-mudahan di urusannya ngopi itu bukan urusan kaki demen tuh. Kalau urusan fikih tadi ya gitu. Urusan kaki demen. Jadi cukup